PDRB per kapita Kabupaten Pindrang tahun 2020 sebesar 9,97 juta rupiah bila dibandingkan tahun 2022 mencapai 57,41 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 2,56 juta. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 69 ayat 1 dinyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan pasal 71 ayat 2 menyatakan kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berikutnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai implementasi ketentuan dimaksud di atas, Bupati Pindrang selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan di daerah berkewajiban untuk menyampaikan hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja kepada masyarakat melalui DPRD sebagai lembaga legislatif daerah secara transparan dan terukur. Dalam bentuk penyampaian hasil kinerja, capaian indikator makro pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang mengikuti pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pindrang tahun 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, kami telah menerima surat Bupati Pindrang nomor 131/7/429 dari pemerintah tanggal 29 Februari 2024 perihal penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Bupati Pindrang tahun 2023. Pada Allah Subhanahu wa taala, karena kelimpahan rahmat nikmat karunia-Nya pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam rangka rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan tahun anggaran 2023 Kabupaten Pindrang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pindrang dalam keadaan sehat dan sejahtera. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat atas peran dan kemitraan yang baik selama ini sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini sebagai wujud kolaborasi yang kuat dalam mengawasi kepemimpinan saya bersama Bapak Wakil Bupati dari tahun pertama sampai tahun kelima periode 2019-2024. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan berharga ini, perkenankanlah saya menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban secara maksud sebagai informasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Pindrang tahun 2023. Di mana LKPD tahun ini adalah LKPD akhir masa jabatan saya bersama Bapak Wakil Bupati periode 2019-2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Lebih lanjut ditegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana dalam pasal 15 dijelaskan bahwa ruang lingkup LKPD meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada tahun 2023, pelaksanaan pembangunan mengacu pada rencana kerja pemerintah Kabupaten Pindrang sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pindrang tahun 2019-2024, di mana telah ditetapkan visi Kabupaten Pindrang, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Pindrang yang sejahtera, religius, harmonis, mandiri dan tangguh mengelola potensi daerah. Untuk melaksanakan visi itu diperlukan upaya kerja keras dan komitmen dari semua pihak secara bersama-sama dan terpadu, sehingga hambatan dan tantangan dapat dilalui secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas, kepedulian, dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan upaya pemberdayaan masyarakat, serta penumbuhan kesadaran kepada masyarakat mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang membanggakan dari pemerintah. Semua itu dapat berjalan dan harus terus dijaga oleh segenap jajaran pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa, serta masyarakat secara terus-menerus ditumbuh kembangkan jiwa dan semangat kebersamaan. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2023 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun kelima periode rencana pembangunan jangka menengah daerah. Saya bersama Wakil Bupati, capaian kinerja melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah didukung oleh seluruh perangkat daerah yang mengacu pada indikator kinerja makro. Pencapaian indikator kinerja makro pada tahun 2023 Kabupaten Pindrang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Pindrang pada tahun 2023 mencapai 24,70, meningkat 0,80 poin, mengalami peningkatan 1,08% bila dibandingkan dengan tahun 2022, yakni sebesar 23,90. Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya. 2. Produk domestik regional bruto tahun 2023 atas dasar harga berlaku sebesar 25,15 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 23,77 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 1,38 triliun rupiah atau 5,81%. 3. PDRB per kapita Kabupaten Pindrang tahun 2023 sebesar 59,97 juta rupiah bila dibandingkan tahun 2022 mencapai 57,41 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 2,56 juta rupiah. 4. Persentase penduduk miskin periode Maret 2023 sebesar 8,90%, meningkat sebesar 0,11 poin dibanding periode Maret 2022 sebesar 8,79%. 5. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 2,18%, mengalami perlambatan 2,35 poin dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 4,53%. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya dalam penyampaian LKPD ini
memberikan penjelasan tentang realisasi keuangan daerah yang sejalan dengan penetapan prioritas pembangunan dalam rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Pindrang tahun 2023. Maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah khususnya pada sektor pendapatan daerah diarahkan pada penyelesaian target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara berencana dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional, regional, serta simulasi potensi real berdasarkan pembangunan perekonomian masyarakat. Sedangkan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada peningkatan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan, perluasan investasi dan kesempatan kerja, serta peningkatan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan penjelasan kebijakan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah tersebut, izinkan saya menyampaikan tingkat kinerja pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2023. APBD Kabupaten Pindrang dari sisi pendapatan pada tahun 2023 dapat tercapai 1,327 triliun lebih atau 99,41% dari target yang ditetapkan 1,335 triliun lebih. Pendapatan daerah meliputi sebuah penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah entitas dana lancar dipengaruhi dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan, yaitu terhadap pendapatan asli daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemerintah Kabupaten Pindrang berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Pendapatan asli daerah realisasi penerimaan tahun 2023 mencapai 175,21 miliar lebih atau 9,47% dari target yang ditetapkan sebesar 184,89 miliar lebih, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Untuk pendapatan transfer, realisasinya mencapai 1,152 triliun lebih atau 100,17% dari target sebesar 1,150 triliun lebih terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat serta pendapatan transfer antar daerah. Ada pula yang pendapatan daerah yang sah mencapai 57,9 juta lebih atau 22,33% dari target yang ditetapkan sebesar 176,667 juta lebih. Selanjutnya rencana belanja disusun berdasarkan kesepakatan kinerja dan ketentuan tentang anggaran kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karena itu, orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran yang harus diikuti dengan peningkatan kinerja, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait jumlah APBD dari sisi belanja daerah pada tahun anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar 1,339 triliun lebih atau 95,16% dari target ditetapkan sebesar 1,407 triliun lebih. Belanja operasi realisasinya sebesar
98,75 miliar, lebih atas 94,64% dari target yang ditetapkan sebesar 1,05 triliun lebih, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal realisasinya sebesar 9,19 miliar lebih, atau 97,96% dari target yang ditetapkan sebesar 203,33 miliar lebih, terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga realisasinya sebesar 607 juta lebih, atau 18,97% dari target yang ditetapkan sebesar 3,2 miliar lebih. Belanja transfer realisasinya sebesar 140,74 miliar lebih, atau sekitar 96,71% dari target yang ditetapkan sebesar 145,53 miliar lebih, terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Selanjutnya, pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Realisasi terhadap pembiayaan neto adalah sebesar 72,09 miliar lebih, atau 100% dari target anggaran sebesar 72,09 miliar lebih. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 pasal 15 huruf B bahwa ruang lingkup LKPD termasuk hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Untuk itu, pada kesempatan ini akan disampaikan secara garis besar pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bintan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2023 sebagai berikut. 1. Dana tugas pembantuan diselenggarakan oleh dua organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 3 Parepare dengan jumlah anggaran sebesar 2,09 miliar lebih dengan realisasi keuangan sebesar 90,05%. 2. Dana dekonsentrasi diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan jumlah anggaran sebesar 909,22 juta lebih dengan realisasi keuangan sebesar 75,36%. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian gambaran kinerja keuangan daerah, dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang telah dipergunakan untuk mendukung tugas-tugas operasional dan intervensi aktivitas pembangunan daerah, baik yang bersifat penyediaan infrastruktur maupun yang bersifat insentif pendanaan dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan daerah. Hasil audit pemeriksa keuangan atau BPKR Republik Indonesia atas LKPD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2022 yang diaudit di tahun 2023 dicapai dengan opini wajar tanpa pengecualian. Sementara hasil audit BPK tahun 2023 untuk opini masih dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan hasilnya akan diperkirakan dikeluarkan pada pemerintah keuangan insya Allah sekitar bulan Mei 2024. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebelum saya mengakhiri laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2023, saya ingin menyampaikan bahwa pencapaian PAD melalui PBBP 2 realisasi penerimaan pajak tahun 2023 mencapai 94,52% dari target sekitar 9,8 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bintan sadar akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Apresiasi saya
berikan kepada kecamatan dengan realisasi penerimaan PBB SP2 yang melalui target yaitu yang melebihi target yaitu Kecamatan Legrisan, Kecamatan Biroan, Watan Salusto, dan Batu Lampa dengan persentase penerimaan lebih dari 100%. Semoga pencapaian tersebut turut memotivasi kecamatan lainnya dalam meningkatkan perolehan penerimaan PBB. Ada pun 5 kecamatan yang belum mencapai target, yaitu Kecamatan Matero Sopa, Duam Panua, Matero Bulu, Lembang, Supa, Cimpa, Padang Panua, dan Palepian dengan persentase rata-rata 90,93%. Diharapkan untuk kedepannya pencapaian penerimaan PBB dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, dengan sinergitas tersinkronisasi program kerja, jalinan koordinasi serta komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, forum koordinasi pimpinan daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, dan komponen masyarakat Kabupaten Sleman selama tahun 2023 telah berhasil meraih prestasi dan penghargaan baik pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi, yaitu 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kabupaten Sleman atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2022 dengan capaian opini WTP dari BPK Republik Indonesia, sehingga Kabupaten Sleman telah mendapatkan opini WTP 11 kali berturut-turut dari tahun 2012 sampai dengan 2022. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Sleman sebagai kabupaten sehat melalui penghargaan Swasti Sabah Wireka. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Sleman sebagai kabupaten penyelenggara sanitasi total berbasis masyarakat tingkat madya. 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Sleman sebagai kabupaten bebas pramusia. 5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan atas inovasi Sibet sebagai top 45 inovasi layanan publik tahun 2023. 6. Kementerian Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Sleman sebagai kampung perikanan budidaya hidup atas komitmen dan keberhasilan dalam pengembangan kelembagaan usaha dan peningkatan produksi di bawah binaan Dinas Perikanan Kabupaten Sleman. 7. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada Kabupaten Sleman melalui Dinas Kesehatan, dukungan pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat, dukungan pemerintah Kabupaten Sleman dalam percepatan STBN, penghargaan Kabupaten Sleman atas komitmennya mencapai Universal Health Coverage atau UHC, terbaik 1, capaian imunisasi balita lengkap tertinggi pada aplikasi Sehat Indonesia atau ASI. Terbaik 2, inputan pada aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Terbaik 3, capaian indikator program malaria. Penghargaan inovasi peduli seduli, Puskesmas Supa 30 top KIP Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan inovasi Buset Desa Puskesmas Andrisan 30 top KIP Provinsi Sulawesi Selatan. 8. Pengurus Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Bapak Irwan Hadaketos, Bupati Sleman atas jasa dan dukungan kepada PMI dalam peningkatan layanan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. 2. Universitas Protoko Mambo memberikan penghargaan kepada Haji Irwan Hadaketos, Bupati Sleman atas komitmen
dukungan dan kepedulian yang baik berdirinya TSDKU Universitas Cipatongkong Mambo Tipikor. 10. Dewan Koperasi Indonesia memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Pindrang sebagai tokoh penggerak koperasi nasional. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, melalui forum yang terhormat ini, perkenankan saya juga untuk menyampaikan perkembangan kondisi kependudukan Kabupaten Pindrang tahun 2023. Jumlah penduduk Kabupaten Pindrang tahun 2023 berdasarkan pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pindrang mencapai 417.932 jiwa dengan komposisi 49,29% laki-laki dan perempuan 50,70%. Sedangkan jumlah produksi negara SN Kabupaten Pindrang mencapai 5.089 orang dengan komposisi 38,08% laki-laki dan perempuan 61,92%. Itu tandanya masih lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Silakan pikir sendiri. Secara umum, kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta upaya pemberdayaan masyarakat di tahun 2023 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, di sisi lain, masih banyak hal yang memerlukan perhatian kita bersama. Proses pembangunan merupakan suatu proses multidimensi, sehingga memerlukan proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Pindrang yang mandiri dan memiliki daya saing serta tangguh mengelola prioritas daerah. Dari berbagai pencapaian yang telah kita raih selama periode kepemimpinan saya dan wakil bupati, tentunya banyak hal yang masih harus kita benahi dan kerjakan bersama. Karena itu, saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala sinergi, pengertian, dan kemitraan yang baik selama ini saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI Polri, segenap jajaran instansi vertikal lainnya, pejabat dan seluruh aparatur pemerintah daerah, serta kepada para insan pers dan lembaga swadaya masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada. Mari kita terus bahu-membahu menjalin kekompakan dan harmonisasi dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Secara khusus, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih pula kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pindrang yang telah memberikan partisipasi dalam menopang kegiatan pembangunan di daerah ini, di mana kesemuanya tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dan sumbangsi serta rasa kebersamaan yang tulus ikhlas dari masyarakat Pindrang. Segala keterbatasan, kekurangan, dan segala kelemahan yang ada dalam pelaksanaan tugas-tugas saya bersama Bapak Wakil Bupati sepenuhnya merupakan tanggung jawab kami. Sebaliknya, sekiranya ada hasil, maka segala apa yang telah dicapai adalah wujud dari upaya kolektif semua pihak, buah partisipasi dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pindrang dan utamanya dari dewan yang terhormat. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin sekalian. Demikian penyampaian singkat pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2023 sebagai LKPD akhir masa jabatan di hadapan sidang paripurna dewan yang terhormat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengurai permasalahan pembangunan secara real, merumuskan kebijakan untuk menghapus ketimpangan dan mensinergikan berbagai program untuk mensejahterakan masyarakat Pindrang seutuhnya. Untuk selanjutnya, diharapkan dewan yang terhormat memberikan masukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah pada tahun anggaran pada tahun berikutnya. Akhirnya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin sekalian, terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian
laporan keterangan pertanggungjawaban ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk proses pemberian rekomendasi lebih lanjut atas RKPD ini kami serahkan sepenuhnya kepada Dewan yang terhormat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.